untuk menggumprungkan kerumpung irunge grepes kudu dempis tapi grepes nek sampeyan arep grepesna musuh maka ulangilah syair ini. Itu simak ya. Bahwa sampeyan tahu dan ngamalan iya. Ida sita antul kiatu wa karoliman wa taqtulahu umman wa taqiruhu hamman. Jika engkau itu menghendaki menjatuhkan musuh-musuhmu, wa taqtulahu dan membunuhnya, homan karena arahnya karena prihatin dan membakar kesusahan. Itu maksudnya musuh ini musuh dalam nafsu. Farumul ula, dan kalian harus punya tujuan. Faruma sejo keluhuran dari sebuah ilmu. Karena barang siapa makin tinggi ilmunya, izdada ilman zada hasidu. Barang siapa makin pandai maka makin banyak orang yang hasid, orang yang dengki. Ibarat orang tinggi, makin tinggi sebuah pohon makin berat menerpa angin. Kila alaika atahtazila fi masolih nafsi, maka hendaknya engkau itu ketumpul. Apa makna ketumpulnya? Bukan. Iya, menyibukkan diri. Menyibukkan diri untuk memperbaiki diri. Bi masolih nafsi. Bukan karena paksaan dari musuh-musuh. Ketika engkau ingin berdiri tegak, tetap kokoh sebagai pribadi yang kuat, maka bimasolihin nafsik, tetap untuk memperbaiki diri. Karena masolihin nafsik mana menyimpan dari serangan-serangan musuh. Wa iyyaka wal mu'adata, dan takutlah engkau pada berseteru. Fa innaha, karena berseteru itu tafdoruka, melihatkan apa? Melihatkan dirimu, dan kau akan menyia-nyiakan waktumu. Maka dari itu fa'alaihi wa 'alaika, tetaplah engkau tetap menanggung, apalagi pada orang-orang yang dihadapi adalah orang-orang yang bodoh. Qala Isa bin Maryam sallallahu ala nabiyina wa alaihi tamilu, padha nanggung sapa sira as-safihi, pada satu orang yang bodoh, maka kau berserius pada satu orang yang bodoh untuk menolongnya atau menghadapinya, maka akan datang 10 balasan. Wa ansatu libatihim balau tanasa qarnan bata qarnin falau araw ghairu khattarin wa qalif walau araw fil kutubi asyadda waqman wa as'aba min mu'adatir rijal. Maka orang-orang akan mengujimu masa demi masa. Falam araw ghairu khattarin, untuk
tidak terlihat untuk melihat apa yang menjadi cacat yang ada pada diri, dan orang-orang itu akan menyatoni bendu marah. Walam arafil kutubi asadda waqtan, dan tidak ada yang melihat pada sebuah perkara yang lebih berat, as'aba, dan lebih sulit daripada min mu'adatil rijal, daripada permusuhan seorang laki-laki, karena laki-laki tangguh. Waktu tu marotal asya turun, dan saya telah merasakan pada pahitnya sesuatu, maka tidak ada yang lebih pahit daripada perkara meminta-minta. Wa iya ka'an taduna syarron, dan hendaknya engkau takut untuk bersujud kepada seorang mukmin, karena ketika engkau bersujud itu adalah awal sebuah permusuhan. Wala yahillu dzalik, dan suudon adalah tidak halal, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzanu bil mu'minina khairan", maka berprasangka baiklah kepada orang-orang mukmin. Wa inna ma yansha'u dzalik, karena berprasangka buruk itu adalah seburuk sejijik-jijiknya niat, wasuk isari dan seburuk-buruknya hati. Kama qala Butoyi, idza sa'afilul magi sa'adunu wasaddiqu ma yaqtatuhu min tawakkum wa ata muhibbihi bi qawli aduhi wastafilain minasyakki mudlim. Intinya sama dengan yang ada di dalam hadis di atas. Wa unsitu libadihim, tanah anil qabihi wala turid, maka minggirlah dari sesuatu perbuatan yang jembel, hobi, dan jangan berharap pada sesuatu yang memberikanmu kebaikan. Fasidhu, maka akan menambah kebaikan. Maka suatu saat minadwika, dari musuhmu, satu maka akan mencukupi dari musuhmu setiap kula kaitin sandu boy pak janji sandu boy melanati ini. Idza kana al-adu falataqih, ketika musuh idza kana al-adu falataqih, ketika ada musuh maka jangan menyidri menyakiti melukai. Wa usitu li Syaihil Ma'id Abil Fathil Busti rahimahullah, dzul aqli la yaslam, orang yang berakal itu tidak akan selamat dari serangan orang bodoh. Yasumuhu dzulman wa innatan, ketika engkau berhadapan berdebat dengan orang bodoh maka tidak akan pernah menang. Fal yahtar, maka memilihlah jalan damai, karena berdebat dengan orang bodoh akan menjadi bodoh. Fal yam al insota, engkau lebih baik diam ketika orang-orang bodoh bersuara.
Selanjutnya menjelaskan fatul fil istifadah, bagaimana mengambil faidah dari sebuah peristiwa, dari sebuah perkara. Wa yabai ayyakuna thalibul ilmi, sebaiknya bagi seorang yang mencari ilmu mengambil faidah di setiap waktu, sehingga betul-betul nyata engkau telah berhasil pada keutamaan. Di antaranya wa tariqul istifadati ayyakuna ma'hu fi kulli waqtin mihbarun. Di antaranya cara mengambil istifadah atau mengambil faidah dengan engkau selalu bersanding dengan nibro. Kalau zaman dulu kan memang mangsi ya, mangsi yang ditutul dan sebagainya. Kalau sekarang pulpen. Kalau zaman dulu mangsi, pentul sebenarnya. Maka caranya adalah setiap kalian mendengar apapun yang baik harus dicatat. Hatta yakuna ma yasma'u minal fawaidil ilmiyah. Dan setiap majelis ilmu, ketika pengajian, ketika sekolah dan sebagainya, siapkan hanya untuk menulis hal-hal faidah yang disampaikan yang ada di dalam ilmu. Kilana disebutkan man hafidhal farra wa man kataba syai'an qarra. Barang siapa yang menghafal maka ia akan lupa, dan barang siapa yang menulis ia akan abadi, akan tetap. Wakila, dan ucapan al ilmu ma yukhadu min afwahir rijal, bahwa ilmu itu tidak diambil, bahwa ilmu itu diambil dari ucapannya seorang laki-laki. Karena orang laki-laki itu yahfaduna ahsana ma yasma'u, mempunyai tabiat akan menyimpan apa sesuatu yang baik. Ya lah, mesti waktu protes ya. Biasanya kandane wong lanang kanda sing main, jarang rasani, jarang hibah. Kenapa di sini kok rijal begitu? Rijal itu mempunyai artian orang yang tangguh, orang yang lurus. Tapi kalau ada laki-laki kok suka hibah, berarti mulut perempuan. Gimana ada perempuan mesti rugi. Ya kenapa di sini yang ditulis seperti itu gitu? Karena ya rijal itu ya seorang yang lurus lah. Artinya tidak lebih menunjukkan pada watak, bukan rijal dalam arti jenis kelaminnya, tapi watak yang lurus. Karena mulut seorang rijal li'annahum yafaduna akan menjaga sesuatu yang baik apa yang didengarnya. Wa yaquluna ahsana ma yafaduna, dan dia akan mengatakan yang baik apa yang ia hafal. Kenapa perawihan di rata-rata laki-laki? Jarang menambah ilmu laki-laki. Wa sami'tu Syekhul Imam Al-Adiba Al-Ustad, dan saya juga mendengar Syekh Imam Al-Adiba Al-Ustad Zainal Islam yang terkenal dengan Adibil Mukhtar. Beliau berkata bahwa Hilal bin Yasar melihat pada kanjeng Nabi SAW. Suatu saat kanjeng Nabi ngendika kepada ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya tentang sesuatu dari sebuah ilmu dan hikmah. Fakultu, maka saya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, a'idli, tolong diulangi lagi. Ngaji ya kayak gue, ulangi, berulang-ulangnya. Ya, cepetan. Ya, ulangi manin, kalau murah. A'idli, ulangi apa
yang saya katakan kepada mereka. Faqala li, maka Nabi menjawab kepada saya, hal mangakami bro, apa sampeyan gawa mangsi? Fakultu mama ini bro, saya tidak membawa mangsi ya Rasul. Maka Nabi menjawab lagi, ya Hilal, la tufarriq al-bibra fa innal khaira fiha. Jangan pisahkan mangsi, pulpen selalu tersedia karena di situ ada kebaikan. Ini mengkritik kepada Hilal. Hilal apa Hilal? Wis ora gawe pulpen, perintah korban ini ya waktunya terlalu maning karena tidak membawa pulpen. Fi ahliha ila yaumil qiyamah, dan orang yang memilikinya itu akan memiliki kebaikan sampai hari kiamat. Ya, besok hubungan semuanya kawani semua. Tapi yang nulis saya itu pacangan. Wa wasqa as-sadri, dan Sadrul Sa'id Husamuddin berwasiat kepada anaknya yang bernama Syamsuddin untuk menjaga setiap hari dari sesuatu yang sedikit ilmu dan hikmah. Jadi tidak harus banyak, sedikit tulis. Fa innahu yasir, walaupun itu sedikit. Wa man qaribin yakun kasir, maka dalam waktu dekat ia akan banyak. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung. Sedikit bukit endek. Wastara Isam bin Yusuf Qolaman, dan Isam bin Yusuf langsung tuku pulpen bidinarin liyaktuba ma yasma'u, untuk menulis apa yang ia dengar dari setiap waktu. Karena apa? Al-umru qasirun, bahwa umur itu sangatlah pendek, sedangkan ilmu itu sangat banyak. Jadi kita umurnya pendek, tapi sementara ilmu itu sangat banyak. Jadi kalau dihafal semua, kalau kecerdasan di atas rata-rata nggak masalah. Tapi kalau di bawah rata-rata itu yang masalah. Maka disinilah keutamanya selalu membawa mangsi, membawa pulpen supaya ditulis dan sebagainya. Karena ilmu sangat terbatas, umur sangat terbatas, tapi ilmu sangat luas. Fayan bagi Allah yudhina al-awqat, sebaiknya para thalib itu tidak menyia-nyiakan waktunya. Wayah tani al-layaliyah, dan jarahlah, perolehlah di setiap waktu, dan menyepi, tidak suka rame-rame, di setiap kesepian, di setiap malam untuk belajar. Ngan Yahya bin Mu'ad ar-Razi innahu qala al-lailu, bahwa Yahya bin Mu'ad mengatakan bahwa al-lailu tawil, bahwa malam itu panjang. Maka falatu qasirhu, maka jangan diperpendek dengan tidur. Sewengi botol kabeh, yang seharusnya panjang menjadi pendek, dipendekkan dengan tidur. Sedangkan siang hari itu sangatlah terang, maka terang itu sebaiknya tidak terus, jangan sampai keruh dengan perbuatan dosa-dosa. Wa yabai ayat tanima syuyukha wa yastafida minkum wa laysa kullu ma fata yutraku kama qala ustaz. Dan perolehlah orang-orang kasepuhan untuk diambil faedahnya, diambil nasihat-nasihatnya, karena walaysa kullu ma fata yutrak, tidak ada sesuatu, tidak ada setiap sesuatu yang akan ditemu kecuali
ketika engkau sudah selesai, maksudnya kalau orang tua sudah tidak ada, tidak akan ditemukan, kita tidak bisa mengambil faedah apapun. Ketika orang kesepuhan banyak ilmu, tapi kita tidak bisa mengambil faedahnya karena keburu selesai. Sebagaimana diucapkan oleh Ustadzuna Syekh Islam rahimahullah fi masyikhatihi, kam min syaikhin kabirin fil ilmi wa fadli adraktahu wa mastakbarhu wa qulu ala hadzal fawtil musi'an. Banyak sekali dari orang-orang kesepuhan yang agung di dalam bidang ilmu dan keutamaan, maka ambillah, temuilah kepada mereka. Wawastabatu, dan ambil kabar-kabarnya. Maka saya berkata atas hadzal fawti munsi'an, sesuatu yang membangkitkan di dalam bab ini. Lahfan ala fawti talaki lahfan, ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Lafan, sungguh langsa ya, sungguh langsa ya, sungguh menyesal. Langsa apa sih langsa? Sungguh menyesal atas selesainya waktu. Ma kullu ma fata wa yafna, karena setiap sesuatu itu sebenarnya akan sirna. Qala Ali, sahabat Ali berkata, idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil a'rud, ketika engkau berada pada suatu perkara, maka cukupkanlah dengan tidak bil a'rud, tidak menyingkir dari ilmunya Allah. Khizyan wa hasaron, khizyan itu asor, wa hasaron nelangsa, wasta'id billah. Ambil gitu ya, maksudnya apa ya? Ya itu ya. Artinya tetap kita memanfaatkan waktu ini yang terbatas, dengan umur yang terbatas. Semuanya akan selesai dengan berakhir dengan sia-sia jika tidak mengambil istifadah. Dan manusia itu sifatnya lemah, maka wasta'id billah, maka mohon perlindunganlah kepada Allah di setiap malam dan siang. Walaupun dari tolibil ilmi, maka wajib bagi orang yang menuntut ilmu minta hamil masyaqqat, nanggung kepayahan dengan sifat yang asor. Manusia itu sifatnya lemah, payah dan lemah. Setiap mencari ilmu itu rasanya kita belum bisa apa-apa, susah memahami, apes dan rendah. Fi thalabil ilmi wa tamaluki, di dalam mencari ilmu kita juga harus menggantungkan sesuatu yang dicela, kecuali ketika saat mencari ilmu. Karena ketika saat mencari ilmu kita harus bergantung kepada guru, harus menyatakan, harus bersikap ketergantungan kepada guru, selalu meminta petunjuk kepada guru, teman dan lain sebagainya untuk mengambil faidah. Karena dikatakan al-ilmu izun la yulla fihi la yudraku illa bidulli, bahwa ilmu itu sangatlah mulia,
tidak ada keasoran, kerendahan dalam ilmu, maka tidak akan ditemu sebuah ilmu illa bidzulin, kecuali dengan sikap yang rendah, la izzah yang tidak ada di dalam, kemuliaan di dalam keasoran itu. Artinya ilmu itu sangat tinggi. Ketika kita sama-sama tinggi, maka tidak akan mendapatkan sesuatu. Ketika memandang ilmu itu sangat tinggi, kita harus memposisikan pada sesuatu yang rendah. Maka kita akan mencari mendapatkan ilmu yang sangat mulia. Wa qala al-qail, ada orang yang berkata, arolaka nafsan tasdahi an tu'izza falasta namul izzah hatta tudillah. Maka iktikadkan pada diri kalian tasdahi, di dalam keinginan atau izzah untuk memuliakan dirinya. Falasta, maka engkau tidak akan memperoleh kemuliaan, sehingga sampai kalian itu merasa asor terhadap dirimu sendiri. Jadi kalau mau mencari ilmu, kita harus memposisikan sesuatu yang lemah, yang asor dan sebagainya. Jadi tidak buru-buru ketika mencari ilmu, sudah buru-buru, sudah merasa tinggi hati, saya sudah bisa dan sebagainya. Maka itu akan, posisi itu akan sulit untuk meraih apa yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati